saja tetap bersemangat, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini adalah kebetulan tanggal 21. Jadi tanggal 21 April ini ditandai sebagai atau dimaknai sebagai Hari Kartini. Dan sudah hadir Kartini kita di studio. Beliau adalah Ibu Dr. Nofri. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Rasanya baru kemarin ketemu, udah ketemu lagi ya. Padahal udah 1 bulan ya. Iya. Selamat Hari Kartini ya Ibu. Terima kasih, sama-sama Mbak Ida. Selamat Hari Kartini juga buat Mbak Ida. Sukses selalu buat wanita Indonesia. Amin. Jadi kayaknya kalau nggak ada Kartini kita nggak bakal seperti ini ya. Jadi menurut Bu Dokter nih, bagaimana sih penghargaan seorang wanita kepada beliau? Kartini yang telah membuat kita menjadi manusia yang lebih lebih maju, lebih dihargai, ada semacam persamaan gender gitu ya, Dokter ya. Gimana harus memaknai seperti itu? Ya, saya melihatnya dengan dimulai dari Kartini, kita perempuan itu bisa sama-sama seperti laki-laki berjuang di luar rumah dalam batas koridor yang sudah ditentukan pastinya ya. Kita bisa menjaga diri tapi tetap bisa berkarya baik di dalam ataupun di luar rumah. Gitu ya. Jadi terima kasih Kartini. Dan untuk Kartini yang saat sekarang lagi stay di 87.7 Radio Sarawiduri, hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan reproduksi remaja, mencegah kehamilan tidak diinginkan atau yang biasa disebut dengan KTD menuju generasi unggul. Dan semakin hari rasanya kekhawatiran orang tua terutama tentang pergaulan anak-anaknya ini boleh dikatakan wajar ya Dokter ya, karena sekarang ini kaum milenial pegangannya handphone, kemudian orang tua sudah ada susah lagi untuk bisa memonitor mereka. Karena walaupun ada gadget di tangannya bisa juga bohong kan ya Dokter? Iya, bisa tiba-tiba dialihkan ke ataupun kalau misalnya ditanya, kecuali kalau kita fit call ya, fit call kan ketahuan dia di mana. Tapi kemudian kalau di fit call tiba-tiba ada chatting bilang jangan fit call, ini lagi sama teman-teman malu. Padahal mungkin lagi bersama siapa gitu. Pokoknya diajar ya anak-anak. Ada aja anak-anak akalnya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua harus bagaimana sih gitu ya. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua terus menjadi sahabat. Soalnya kalau kita melulu jadi orang tua adanya pengennya ini marah terus ya. Nggak boleh gitu. Tapi kalau kita menjadi sahabat barangkali menjadikan anak itu lebih terbuka gitu ya, lebih mau ngomong diajak ngobrol, bicara yang baik-baik. Apalagi ini kalau kita ngomongin sesuatu ya, kalau orang Jawa bilangnya kan saru dan tabu ya. Iya, kok ngomongnya ini saru jangan ngomong kayak gitu. Itu kalau diomongin, sedangkan ada juga ini anggota DPR RI yang kemudian ketahuan lagi rapat malah seperti itu. Jadi lebih baik yang mana sih diomongin atau diliatin gitu ya. KTD, kehamilan tidak diinginkan menuju generasi unggul. Jadi sudah bukan rahasia lagi ketika Miris Bangun ada di televisi, dengar di radio bahwa ada bayi-bayi dibuang. Mereka yang tidak diinginkan, tidak diinginkan oleh si ibu pastinya, si orang tua. Mereka seperti membuang sampah karena memang kadang dibuang di tempat sampah, dibuang di hutan, dibuang di mana? Di pinggir jalan, Miris sekali. Tapi sebetulnya apa sih Bu? Ini kehamilan tidak diinginkan itu, Dokter Nofri? Iya, kalau yang dimaksud dengan kehamilan tidak diinginkan itu merupakan terminologi yang biasa dipakai untuk memberi istilah adanya kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita yang bersangkutan. Dalam hal ini oleh wanita yang bersangkutan. Wanita? Iya, wanitanya lebih ditekankan. Padahal bisa jadi kehamilannya ini juga menjadi kesepakatan bersama dengan laki-laki juga yang tidak diinginkan gitu. Nah, dari kehamilan yang tidak diinginkan ini dibagi menjadi yang tidak tepat waktu, mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, atau kehamilan yang memang benar-benar tidak diinginkan sama sekali. Sebenarnya ya bukan hanya wanita ya. Namanya kehamilan itu kan terjadi karena ada laki-laki dan perempuan. Jadi pasti terjadi dari dua-duanya. Wanita memang tidak menginginkan mungkin ya dalam hal tersebut karena mungkin posisinya yang lebih dan sebagainya. Tetapi
sebetulnya motornya itu ya laki-laki juga. Kalau Iya, laki-lakinya betul. bertanggung jawab, Tanggung jawab. ya udah nggak apa-apa lah kita nikah. Kita gitu. terusin aja deh kehamilannya. Iya gitu nggak ya. apa-apa. Tapi kemudian saya kan belum kerja dan lain sebagainya. Kemudian di aborsi gitu ya. Iya. Dan lain sebagainya itu barangkali. Jadi yang di rumah jangan nyerempet ya. Kalau tidak kalau takut diserempet ya jangan nyerempet. Itu tadi tentang kehamilan tidak diinginkan, bayi yang tidak diinginkan. Kadangkala karena tidak diinginkan maka menggunakan berbagai macam untuk agar si jamaah Mengakhiri kehamilannya. mengakhiri kehamilannya. Ada yang dengan aborsi, ada yang mungkin tujuannya aborsi sih, cuman mungkin kan Ada yang aman dan ada yang tidak aman. Kalau ke dokter udah pasti lah ya ada nasihat-nasihat. Tapi kalau kemudian minum obat-obat jamu-jamu yang gak karuan, bisa jadi kan tumbuh kembangnya malah tidak normal ya dokter Iya ya. betul. Nanti jadi mempengaruhi malah jadi beban seumur hidup ya Nah, kalau itu misalnya dia. dia masih tetap hidup. Nah itu dia. Sebetulnya ini yang namanya HPD, kehamilan yang tidak diinginkan ini penyebabnya pasti apa, hanya karena pergaulan bebas aja atau bagaimana nih? Ya, kalau penyebabnya ini banyak sekali ya, biasanya adalah karena perilaku seksual pranikah yang berisiko. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu tentang perilaku seksual, tapi tahu juga resikonya. Hanya kadang-kadang memang dia terletak pada kondisi yang tidak bisa dianulir gitu ya. Mau tidak mau, karena ini sudah menjadi apa namanya, kadang-kadang menjadi kebutuhan gitu ya. Atau apresiasi diri atau bentuk kasih sayang yang salah gitu, itu bisa muncul. Atau bisa juga karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, atau juga karena perilaku seksual yang sudah permisif di sekitar mereka. Dan apalagi didukung sekarang tuh akses medianya, informasi tentang pornografi sudah sangat dekat sekali. Sudah ada di genggaman tangan, sewaktu-waktu kita pengen buka ya langsung bisa dapetin gitu kan. Nah, terus ditambah dengan sikap orang tua di rumah yang tidak mendukung. Mungkin tadi yang disampaikan Mbak Dida tidak komunikatif, tidak menjadikan remaja itu sebagai teman, tapi tetap dia sebagai orang tua, sehingga anak itu kurang nyaman, malah pelariannya ya ke arah yang seperti itu. Tadi ya, apalagi kalau misalkan rayuan-rayuannya itu enak banget ya. Nah, ya. Lagi broken home. Ketemu dengan teman yang memang perilakunya seperti itu gitu. Pasti dia pengen coba-coba juga. Kayak dikasih perhatian gitu ya. Gak apa-apa lah, nanti kan kita nikah juga. Gak apa-apa lah, aku gak bakal ninggalin kamu gitu kali ya. Iya betul. Janjikannya macam ini manis ya. Seperti itu. Jadi silakan jika Anda ingin berinteraksi bersama kami, ada Dr. Novi, silakan hubungi di 0284321511. Barangkali Anda punya problem juga, mudah-mudahan saya doakan Anda tidak akan pernah mendapatkan permasalahan seperti ini karena ruwet jadinya. Iya ruwet. Ruwet jadinya. Kalau toh memang kehamilan itu dilanjutkan gitu ya Bu, tidak ada permasalahan lagi. Kalau tidak dilanjutkan pun ada muncul masalah lagi. Oke, kita sapa dulu untuk yang mau muncul. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Iya. Dari siapa di mana? Ibu Rustiati di mana? Di Jalan Wilis. Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Yuk, terima kasih Ibu Rustiati. Bagaimana memberikan pelajaran atau pemahaman barangkali ya kepada anak-anak yang baru remaja agar tidak terjadi pergaulan bebas. Ini memang penting banget. Ibu-ibu itu tensinya naik ketika anak-anak jam sekian belum pulang ya, HP dimatiin gitu. Padahal kan ini sangat penting sekali handphone. Tapi dimatiin belum pulang, nanti pulang alasannya ini lobet mah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ini bagaimana, Bu Dokter? Ya, Bu Rustiati selamat siang ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk cara pembelajaran anak remaja agar tidak terjadi pergaulan bebas, saya menjawabnya normatif sekali ya, karena sebenarnya ini juga sangat sulit diterapkan. Tapi mudah-mudahan sih bisa ya gitu.
pemerintah dari sekarang itu juga sudah mulai membekali anak-anak remaja mulai dari umur kelas 6 itu sudah ada pembelajaran kesehatan reproduksi remaja tuh di kurikulumnya anak kelas 6 gitu. Itu maksudnya untuk biar remaja pada saat dia sudah mulai mengenal seksualitas, dia tahu batasan-batasan dan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat dia masih belum menikah gitu. Dan tadi yang disebutkan sama Mbak Dida juga salah satunya adalah orang tua bisa menempatkan diri sebagai sahabat untuk anak remaja tersebut, karena yang namanya anak remaja itu biasanya memang senang dengan kumpul-kumpul dengan teman sebaya, dia bisa cerita apa saja tanpa ditutup-tutupi gitu. Kalau sama orang tua kan kita malu, yang tadi bilang tabu gitu. Tapi kalau misalnya orang tua sudah menempatkan diri sebagai sahabat, tentunya anak itu bisa lebih terbuka gitu, dan orang tua bisa dari situ memberikan pembelajaran kepada anak. Dan tentunya pada saat memberikan larangan-larangan itu juga sifatnya yang tetap dalam koridor manusiawi, bahwa anak-anak juga perlu diberi kebebasan untuk berteman dengan sahabat-sahabatnya, tapi tetap batasan-batasan itu harus disepakati bersama. Jadi memang harus ada kesepakatan, kalau kalian mau keluar malam hari jam berapa harus sudah sampai di rumah, dan itu harus disiplin gitu. Nah itu mungkin salah satu harus dialog lain orang tua ya. Karena harus dialog, artinya memang harus disiplin agar memang tidak terjadi hal-hal seperti itu. Main ada saatnya, ya berapa jam gitu. Dan harus diketahui mainnya di mana sama siapa lebih baik lagi ya. Kalau misalkan ada keraguan juga nggak apa-apa sih, yang orang tua check and recheck gitu. Coba bener enggak sih gitu kan. Kecuali kalau ketahuannya itu jadinya berantem sama anak. Dan sepertinya sama deh, pembelajaran orang tua ke remaja sama seperti pada pembelajaran orang tua ke waktu anak masih kecil ya. Jangan mengatakan kata jangan gitu ya. Jadi semakin penasaran dan kenapa sih kalau kok jangan-jangan ya, padahal dalam jiwa remaja itu kan selalu ingin tahu gitu. Jadi itu kalimatnya mungkin yang harus diganti. Iya. Nah kalau pegang handphone, kita sebagai orang tua kan katanya kan harus ada pendamping. Pendamping itu kan mungkin kalau anak-anak masih TK, masih SD, mainnya di rumah, didampingi ya. Tapi kalau sudah usia yang ada remaja SMP, SMA, kita jadi pendampingnya juga agak susah. Seperti polisi aja ya, selalu mengawasin. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kemudian membuka situs-situs yang memang tidak seharusnya dia ketahui ya Bu ya. Betul. Dan rasa penasaran ini yang kadang-kala namanya juga remaja, keingin tahuannya itu berlipat-lipat. Selalu penasaran gitu ya. Jadi mungkin kan yang namanya manusia kemudian ada ingin coba-coba akhirnya. Apalagi kalau dilarang-larang. Nah, itu. Apalagi kalau pasangannya itu udah terlalu yang sayangnya kebangetan gitu ya, katanya wes pokoknya gue PKB gitu ya. Padahal. Oke, ini terima kasih untuk yang Ibu Rusmiati di Jalan Wilis. Kita sambung lagi, silakan yang ingin berinteraksi di 0284321511 dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau di Pemalang, kita ngomong tentang di Pemalang aja deh. Katanya benar nggak sih bahwa ada sekian persen nggak tahu sekian persennya berapa, apa ini melalui satu penelitian atau bagaimana, anak-anak yang tumbuh remaja SMP SMA itu sudah tidak virgin, benar nggak sih Bu? Nah itu kalau misalnya kita membagikan kuesioner kemudian jawaban itu benar-benar dijawab dengan jujur, bisalah angka tidak virginnya itu muncul gitu ya. Yang saya baca dari beberapa jurnal itu selalu mengatakan bahwa hubungan pranikah itu lebih banyak pada laki-laki daripada yang perempuan. Nanti angka kuesionernya itu lebih tinggi pada laki-laki. Padahal kan nggak mungkin dong, karena hubungan ini kan laki dan perempuan. Kalau ada laki-laki, berarti ada perempuannya. Masa laki-lakinya tinggi, perempuannya lebih rendah. Terus hubungannya sama siapa? Gitu kan? Kadang-kadang saya baca heran, jangan-jangan memang yang dari pihak perempuan itu tidak mau jujur dalam menjawab itu. Jadi angka virginnya sebenarnya yang muncul itu juga sangat rendah juga sih. Kalau misalnya penelitian kan kisaran sekitar 7,8 sampai 15 itu yang disurvei itu memang tidak virgin.
Ya apa karena memang apa ya kaum milenial sudah berpikir tentang sesuatu yang sangat modern barangkali ya, dengan digitalisasi seperti itu apa-apa tuh bisa diakses gitu sampai ke luar negeri, ke luar angkasa bahkan itu apa-apa bisa diakses sehingga mungkin ke virginan kalau orang-orang bilang keperawanan gitu kayaknya lebih ini ya virginan gitu ya. Sudah enggak ini lagi gitu. Ada orang-orang menganggap seperti itu. Iya, ada yang tidak menjadikan itu suatu prinsip dalam memulai hidup baru gitu ya, memulai pernikahan itu tidak harus dilalui dengan kamu harus virgin, kamu harus berjaka itu ada yang punya prinsip seperti itu. Jadi memang dari awal itu memang dia sudah bebas bermain dalam kehidupan seksualitas gitu. Jadi prinsipnya sudah berbeda juga. Begitu ya, jadi tentang prinsip ya. Mudah-mudahan saja karena kita orang timur ya, orang Jawa, gitu ya, lebih inilah, lebih kekeh dengan sesuatu yang katanya tidak modern ya, tidak modern untuk menjaga virginitas itu. Tetapi mari kita jangan berbicara tentang modern dan tidak modern, tapi apa ya Bu, kita lebih takut kepada yang di atas. Iya. Karena itu kan kata Pak Ya itu dosa. Nah, daripada kita menanggung, masih untung kalau kehilangan tetapi tidak menimbulkan efek hamil. Nah, coba tetapi nyatanya bisa mengandung ya. Halo selamat siang, assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana Ibu? Ibu Rina di Wanarja. Baik, Bu Rina apa pertanyaannya? Gimana Bu? Kurang kencang suaranya? Melakukan hubungan? Oke, terima kasih. Apabila melakukan hubungan intim walau hanya sekali, apakah bisa menimbulkan hamil? Kadang-kadang cuma sekali aja. Tapi kita nanti yang jawab dokter, karena saya nggak tahu ya. Soalnya nanti ngeles, dia berkali-kali saja pengen hamil, iya kan? Seperti itu. Nah, bagaimana Bu? Apakah kalau dilakukan satu kali itu tidak menimbulkan kehamilan? Bisa saja di rumah ya, ini terutama untuk remaja ya, biar mudeng maksudnya. Gimana nih dokter? Kalau melakukan hubungan intim sekali, kalau kebetulan memang terjadi pada saat suburnya wanita, itu bisa terjadi kehamilan. Nah, yang sering terjadi itu memang yang tadi disampaikan bahwa dia itu tidak mau secara jujur menjawab. Bahkan saya pun pernah mendapati kasus anak sekolah, dua-duanya anak sekolah, pacaran, kemudian dia melakukan hubungan sampai terjadi kehamilan, tapi dia tetap ngakunya 3 kali, padahal pacarannya udah lama. Jadi secara logika masuk akal nggak sih gitu kan? Nah itu yang kadang-kadang mungkin dia sebenarnya mesti ngakunya cuma sekali kok, gitu. Dengan harapan orang percaya harusnya tuh nggak hamil gitu. Ya memang sebenarnya bisa hamil, tapi sebenarnya kecil sekali ya kalau misalnya apa iya sih ketemunya sekali lu langsung hamil. Saya sih nggak percaya. Ya, ada kemungkinan sekalipun bisa hamil. Kalau pas masa subur gitu maksudnya Bu? Iya, kalau pas masa subur itu bisa terjadi kehamilan. Tapi kalau misalnya terus karena perbuatan seperti itu nggak mungkin sekali ya, pasti diulang-ulang. Yang dia itu nggak mau secara jujur. Saya udah melakukannya sekian kali, bahkan dalam masa tentang pacaran yang udah 2 tahun gitu, sampai terjadi kehamilan di tahun ketiga, tetap aja pada saat saya anamnesis, saya interogasi itu tetap jawabnya kita hanya baru 3 kali. Apa iya sih? Masuk akal nggak sih saya? Itu yang ingat, barangkali ya. Jadi jawabannya adalah bisa saja hamil. Bisa saja hamil. Ya. Sekali. Jadi untuk remaja terutama ini kan mungkin ada yang di rumah ya yang lagi dengerin juga ibu-ibu semuanya ini lebih ke ibu-ibu soalnya katakan kepada putra-putri Anda bahwa sekali pun dilakukan itu bisa menimbulkan hamil. Jadi sebaiknya jangan coba-coba lah ya. Sekali ini nggak apa-apa lah pengalaman katanya. Pengalaman lagi bisa. Nanti pengen lagi itu kan seperti candu katanya. Iya, ya? seperti candu. Seperti candu kayak orang yang lagi belajar merokok katanya pengen nyoba rokok kayak apa deh. Nah ternyata rokok enak ya. Walaupun yang nggak doyan juga banyak sih. Iya. Akhirnya dilanjutkan. Jadi Bu Rina di Wanarja
bisa hamil Bu, walaupun sekali ya. Jadi jangan dikatakan bahwa itu berkali-kali sudah berumah tangga 10 tahun aja belum menikah, itu beda lagi ya. Beda lagi, mungkin ada hal-hal yang harus dikonsultasikan ke dokter ya Bu ya, Ya, mungkin tentang mungkin alat reproduksinya atau apalah gitu ya. Oke deh. Nah kalau bicara tentang angka ini Bu, berapa sih angka kejadiannya? Ini kita ngomongin di Pemalang Ibu ya. Kalau kejadiannya di sana-sana mah banyak banget ya. Kalau di Pemalang angkanya belum ada yang pasti karena kita memang tidak ada penelitiannya. Ini saya tampilkan di sini adalah angka penelitian dari jurnal internasional, itu mengatakan dari 85 juta kehamilan yang dari 210 juta kehamilan itu ada 85 juta kehamilan ternyata itu yang tidak diinginkan oleh wanita. Ya, yang jadi 85 juta kehamilan dari 210 juta kehamilan wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan itu nantinya memang negatif. Ya, jadi dari 85 juta kehamilan yang tidak diinginkan ini ada yang tetap terus dilanjutkan kehamilannya, ada yang sengaja digugurkan, atau ada yang keguguran karena pada saat dia hamil dia tidak merawat kehamilannya. Nah, untuk yang kasus dengan keguguran yang disengaja, syukur-syukur ketemu dengan pertolongan keguguran yang aman ya. Kalau yang tidak aman, itu malah membahayakan ibunya itu sendiri, bisa terjadi kematian, perdarahan hebat, kemudian mengancam dari ibu hamil tersebut. Dan untuk kehamilan yang bisa tetap terus dilanjutkan, sementara wanita tersebut merasakan saya tidak ingin hamil, itu nanti berdampaknya ke generasi yang berikutnya. Biasanya anaknya itu lebih hiperaktif atau mungkin tidak ada kedekatan antara ibu dengan anaknya karena biasanya ibunya itu nggak mau menyusui, nggak mau merawat, yang seperti itu. Nah ini kalau misalnya anaknya aja dari mulai di dalam kandungan tidak mendapat kasih sayang dari ibunya, gimana kita bisa mendapatkan generasi unggul di masa yang akan datang gitu. Sayang sekali kan? Iya. Mungkin secara usia juga belum siap ya Bu. Iya betul, belum siap. Secara usia mungkin baru belasan tahun sehingga dia menimbulkan sebuah ketakutan ketika dia hamil. Karena kan berpikirnya kalau usia-usia segitu kan usianya anak main bareng sama teman-teman, ketika terjadi kehamilan maka dia berusaha untuk berbagai cara, gitu ya, berbagai cara. Ya tetap bisa bersenang-senang. Nah, hanya tidak mau karena antara kematangan fisik dengan psikis itu berbeda. Kematangan fisik untuk organ-organ reproduksi pada usia remaja itu sudah siap, sudah siap untuk proses terjadi kehamilan. Tapi secara psikis anaknya itu memang belum siap untuk berumah tangga, belum siap untuk merawat bayi. Ya mungkin ada istilah yang disebut dengan baby blues gitu kan. Jadi akhirnya bayinya tidak mendapatkan perawatan yang sebagaimana diinginkan gitu. Jadi jangan komplain kalau nanti suatu saat ketemu anak durhaka sama ibunya, kemungkinan besar karena dari kecilnya itu memang ibunya sudah durhaka dulu sama anaknya tuh gitu. Gitu ya. Karena tidak diinginkan itu tadi ya. Walaupun mungkin sih kalau sudah seperti itu maka beban orang tua juga menjadi lebih. Karena ya mau tidak mau sudah ada, mau diapain. Masih mending seperti itu. Artinya dia dalam pengawasan orang tua. Ya kalau misalkan ada yang tanggung jawab ya alhamdulillah. Kalau tidak tetap beban untuk orang tua. Malah jadi bebannya tuh jadi seumur hidup anak itu kan. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah kadang-kadang nggak sampai dibikinnya. Oh ya sudahlah hamil diteruskan. Tapi nggak mikir nanti generasinya akan jadi seperti apa dan menjadi tanggung jawab siapa. Yang kadang-kadang itu lupa terpikirkan. Gitu ya. Ini ada bunyi nih, WhatsApp dari siapa? Nah ini dia. Mau tanya, kalau ada anak menjadi terganggu mentalnya akibat pelecehan seksual, sebagai orang tua harus bagaimana? Ya. Jadi ini dari Asmer.
Kalau ada anak menjadi terganggu mentalnya akibat pelecehan seksual, sebagai orang tua harus bagaimana? Nah tadi yang psikis itu ya Bu ya. Ya, betul. Ini harus bagaimana orang tua kalau sudah kejadian? Kayaknya mau marah-marah juga udah nggak ini lagi sih ya. Udah nggak ada gunanya gitu ya Bu. Ya. Tapi gimana ini? Nah, untuk pelecehan seksual yang sampai terjadi perkosaan, Iya. kita dari petugas medis itu sudah harus memikirkan suatu perkosaan aja sudah menimbulkan suatu trauma. Iya. Syukur-syukur kalau itu tidak hamil. Kalau terjadi kehamilan, itu pasti akan terjadi trauma yang lebih dalam lagi. Makanya saya keluar juga yang ngomongnya. Kita harus memikirkan pada saat sudah terjadi perkosaan, kita harus menghentikan, harus memberikan suatu pertolongan biar perkosaan itu tidak sampai terjadi kehamilan. Nanti bisa dikonsultasikan di PKBI ini karena porsinya PKBI ini yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian setelah benar-benar terjadi pelecehan kan tadi ada trauma. Itu di klinik PKBI juga ada klinik konseling untuk ada psikiaternya untuk bisa ya minimal berbagi atau meringankan beban traumanya, meringankan beban psikisnya biar dia tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana kedepannya, minimal dia melupakan trauma tersebut gitu. Ada nanti di PKPI. Tapi yang namanya pelecehan seksual itu kan tidak melulu perkosaan ya maksudnya. Ya. Itu yang seperti apa yang digolongkan sebagai itu pelecehan seksual ya? Ya. Mulai mencolek payudara aja udah pelecehan seksual. Mencolek bokong aja udah pelecehan seksual. Itu bisa dilakukan bisa ya. Itu juga bisa menimbulkan trauma. Kadang-kadang anak-anak juga yang selama ini merasa sudah menjaga psikisnya dengan baik, tapi ternyata ketemu di dunia luar, waduh, yang berdempet-dempetan, ya itu menjadi trauma juga. Memang perempuan itu rentan banget ya, ketika di kendaraan umum misalnya. Ya, di kendaraan umum sampai dia mungkin saya nggak mau naik kereta, soalnya kalau naik kereta itu penuh, nanti bisa kesenggol-senggol sana sini gitu kayaknya. Kalau istilahnya kesenggol itu kan tidak sengaja. Itu sih mungkin bisa ditolerir karena memang saking penuhnya ya. Tetapi kadang kan ada orang yang memanfaatkan di sengaja ini. Ya. Maaf ini kaum laki-laki ini kan berbicara tentang oknum ya, bukan berbicara tentang Anda. Tapi ada sih yang seperti itu. Jadi yang sengaja besok-besokan terus sengaja apalah gitu. Ini menimbulkan traumatis juga sehingga mungkin ketika mau berdesakan belum sudah takut. Ya, ada rasa ketakutan dulu. Ketakutan seperti itu. Ini yang lebih berat ya Bu. Psikis itu lebih berat ya. Karena untuk mengembalikan agar tidak trauma itu emang susah. Kita akan balik lagi ke pertanyaan selanjutnya, tetapi untuk yang ada di rumah, terutama untuk yang saat sekarang lagi apa sih jam segini, kalau tidak puasa mungkin jam segini lagi makan siang, ya lagi istirahat. Tetapi berhubung kita lagi puasa, maka jam segini kelilingan kali ya. Kalau di puskesmas gimana, ada kelilingan nggak Bu? Gak ada ya? Yang adanya lagi merekap hasil pelayanan. Atau lagi agak santai-santai lah ya, karena lagi puasa. Atau mungkin ada mempergunakan waktu luang dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kita kasih lagu dulu, satu lagu ini dari Yuni Saradani di kelompok Anda. Diinginkan atau KTD menuju generasi unggul begitu. Jadi kalau kelahiran yang tidak diinginkan, bayi-bayi ini ada traumatik dan lain sebagainya, artinya dia lahir sudah membawa beban gitu ya. Maka dalam perjalanan hidupnya juga mungkin ada beban-beban lain yang nantinya tidak bisa tertanggung gitu oleh si anak ini. Jadi sebetulnya ini Bu Dr. Novi yang dinamakan dengan generasi unggul itu sebetulnya yang seperti apa sih? Kalau generasi unggul itu berarti dari kehamilan itu memang sudah terawat, sudah benar-benar diharapkan. Kemudian dalam kehamilannya ini ibunya itu benar-benar menjaga. Salah satunya biar tidak terjadi anemia, biar nanti persalinannya juga pada saat yang sudah benar-benar sudah matur, semua organnya sudah siap untuk keluar dari janin.
dari rahim gitu ya. Sehingga ibunya juga tetap sehat, nanti anaknya juga menjadi sehat juga. Iya kan, kalau sudah siap menantikan si jabang bayi kan biasanya digadang-gadang. Gadang-gadang. Jadi berapa bulan aja udah USG, kemudian berapa bulan aja udah beli ini itu, udah ditanya jenis kelaminnya apa, artinya udah ditunggu-tunggu banget sehingga dia akan berlimpah kasih sayang ketika lahir ya Bu ya. Ya, di saat ibunya itu memang mempunyai suasana yang senang dengan kehamilannya ini, benar-benar sangat mempengaruhi psikis dari anak karena emosinya itu juga bisa terjaga. Beda dengan ibu yang tidak menginginkan kehamilannya, dia saraf otonomnya itu akan terkena, jadi akan ada peningkatan pada detak jantungnya, sehingga anaknya itu juga akan berdampak juga, mempunyai anak yang hiperaktif, sulit konsentrasi, kemudian sulit bergaul dengan teman-teman, berinteraksi dengan yang lain gitu. Ya ini kan terus terang pasti akan menjadi dampak kedepannya. Ini nanti anak diharapkan bisa jadi apa ya gitu, maksudnya apakah ia nanti bisa mandiri gitu kan. Kalau tidak mandiri ya itu yang disebutkan menjadi generasi yang tidak unggul tadi. Ya kalau anak-anak yang di Pemalang ini yang kasus misalkan nemu anak gitu ya, ini biasanya oleh pemerintah di ini ya Bu, diasuh di apa Bu, di panti asuhan? Di panti asuhan bisa, dititipkan bisa. Bahkan ada anak yang dititipkannya di rumah sakit sehingga dia hanya bisa mengenal warna putih dan hijau, karena di rumah sakit itu kan cenderung semua serba putih gitu ya, atau warnanya hijau, sehingga anak itu juga sulit mengenal warna-warna yang lain gitu, sulit mengenal profesi yang lain. Itu ada secara psikisnya seperti itu ya. Dan ada kasus seperti itu ya Bu, berarti ada di rumah sakit atau di panti asuhan. Kalau boleh milih enaknya di rumah sakit atau di panti asuhan ini Bu? Yang mana yang makmur ya? Sebetulnya. Kalau di rumah sakit saya yakin para pekerjanya itu makmur, jadi bisa ya sedikit beban ekonominya menjadi berkurang ya, karena masih kasih sayang secara materi mencukupi lah. Kalau misalnya di panti asuhan ya kalau donaturnya banyak ya alhamdulillah juga gitu ya Mbak Rida. Gitu ya. Jadi memang yang namanya kehamilan tidak diinginkan ini memang punya dampak atau pengaruh yang sangat kompleks sebetulnya ya. Kita nggak cuma ngomongin bayinya saja, ngomongin ibunya juga, ibunya orang tuanya juga gitu. Begitu. Jadi sebetulnya apa sih Bu dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan ini? Kalau untuk ibunya itu karena dia memang tidak menginginkan kelahiran ini, mungkin dia pengennya cepat-cepat mengakhiri kehamilannya kan, sehingga terjadi bayi lahir rendah, bayi lahir dengan berat badan rendah, bayi prematur yang belum saatnya lahir sudah harus keluar, kemudian ada ketuban pecah dini, kemudian terjadi perdarahan gitu. Nah ini yang bisa mengancam dari nyawa ibunya. Tapi kalau untuk bayinya sendiri yang tadi saya sampaikan, bisa menjadi yang lebih hiperaktif, kemudian dia tumbuh dalam situasi yang kekurangan kasih sayang dari ibunya, dan itu tentu saja secara psikis sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Gitu ya, jadi dampaknya seperti itu. Kita buka lagi untuk WhatsApp-nya, 2 handphone sudah saya buka. Coba sebentar, ini dia sudah muncul. Selamat siang, saya Febri di Wanaratan. Ibu dokter, saya mau tanya, jika sudah terjadi kehamilan tapi akibat pemerkosaan, apakah bisa diaborsi? Begitu ya, karena memang tidak diinginkan akibat dari pemerkosaan. Apakah ini bisa diaborsi? Apakah memang ada semacam legalitas gitu? Boleh lah karena ini pemerkosaan jadi digugurin aja gitu, atau bagaimana nih Bu? Ya. Mas Febri, terima kasih nih, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah bisa diaborsi? Kalau saya mengatakan bisa. Bisa ya? Bisa, dan legal untuk umur kehamilan kurang dari 8 minggu. Kurang dari 8 minggu. Kita cari untuk tempat-tempat aborsinya yang aman gitu ya. Karena tempat-tempat aborsi itu kan kebanyakan orang larinya ke dukun gitu ya. Padahal dia nggak tahu. Karena malu mau ke dokter kan, barangkali biasanya mungkin mahal.
Iya, mahal, terus Mahal, baru kalau malu, mau iya. ngomong apa disalahin sama dokternya. Nggak boleh ya? Enggak. Makannya dengan hamil, bikin repot, aduh, Kalau tambah di- stres. mungkin kalau di belakang kita sebagai tenaga kesehatan ngoceh gitu ya, lu kamu makanya ya kalau mau Kita enak tapi aja. ini kan kasusnya perkosaan, Iya. makanya kalau ada kasus perkosaan juga jangan segan-segan untuk datang ke nakes karena kita juga harus mencarikan solusi untuk Iya. perkosaan tersebut. Benarkah nanti perkosaan ini benar-benar apakah ia tidak hamil? Nah, kalau hamil ya kita harus di awal itu sudah ngasih apa namanya ya kasih dinding dulu biar tidak terjadi berlarut-larut yang tidak ingin. Tapi kalau misalnya mau diaborsi syaratnya banyak ya, jadi salah satunya nanti ada konseling dulu, Iya. ada wawancara dulu yang kemudian benar-benar sudah matang baru kita eksekusi. Tapi untuk mengetahui bahwa ini memang benar-benar korban perkosaan gimana dong? Nah, maka itu dia. Itu ya, bohongan ya. Penelusurannya itu jauh ya. ya, nggak serta-merta kita bisa dipercaya orang tersebut. Kita pasti ada tim untuk menelusuri, oh ya ini benar-benar ternyata ada kasus. Tapi itu kan perkosaan. memakan waktu enggak? Ya, memang kita harus gerak cepat memang. Iya, ya. Karena waktunya hanya 8 minggu saja. Nah. Kalau sudah lebih dari itu Kasihan juga. menjadi ilegal. Seperti itu. Tapi memang harus bagaimana Ibu? Begini, kalau misalkan ada kasus anak ini diperkosa gitu ya, belum ketahuan kan dia hamil atau tidak, Ya, betul. ya belum ketahuan. Agar supaya tidak terjadi kehamilan harus bagaimana Ibu ketika dia? Ini dari beberapa pelatihan, kemudian dari beberapa software yang saya ikuti. Setiap kita mendapati kasus perkosaan, jangan lupa kita kasih penangkalnya. Memang SOP-nya itu harusnya seperti itu, harus langsung. Kita tidak perlu berpikir tidak semua perkosaan tidak hamil gitu. Perkosaan mau nanti hamil atau tidak hamil, SOP-nya harus kita cut dulu dengan memberikan sesuatu biar tidak terjadi kehamilan. Oh gitu ya. Iyalah, kasihan masalahnya diperkosa aja udah trauma sekali, apalagi modelnya memberikan. Yang lebih miris lagi, Bu Dr. Novi dan yang lain juga di rumah, mungkin kan baru-baru ini juga ada ya berita yang di televisi itu ataupun kita sampaikan di radio, ada anak yang diperkosa sama ayah kandungnya. Nah, kalau dalam mudah-mudahan di Pemalang tidak akan terjadi lah seperti itu. Tapi jika mendapati hal seperti itu, misalkan si anak hamil, biasanya diketahuinya kan setelah hamil ya Bu Dokter ya. Ya betul. Kalau tidak hamil barangkali cukup menjadi rahasia keluarga gitu. Ketika terjadi sebuah kehamilan, kemudian apa ya keluarga ini mengatakan bahwa ya sudahlah gak usah menjadi kasus, apakah semacam ada lembaga bantuan hukum ataukah dari PKBI ataukah dari apa lembaga lah ya yang bisa mengusut hal ini Bu? Bisa ya? Bisa. Cuman biasanya memang mentok ya. Kalau misalnya laporannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan, ya sudah selesai. Pasti dari laporan-laporan tersebut akhirnya diambil keputusan. Ya udah menerima kehamilan ini, nanti yang ini adalah ini, nanti masa depannya menjadi tanggung jawabnya ini. Ya itu salah satu bentuk salah satu solusi. Tapi pasti anak tersebut seumur hidup itu akan menjadi trauma, iya gitu. Nah itu yang kita sebenarnya ingin bisa membantu menjembatani biar trauma itu tidak berkepanjangan. Jadi sebelum kasus itu lebih dalam, kita tuh jangan punya rasa malu untuk melaporkan sesuatu yang tidak nyaman. Iya. Harusnya begitu. Jadi mungkin kalau si anak ini kemudian melapor sendiri mungkin baru pertama kali diperkosa sama ayahnya ini udah langsung membuat laporan lah, itu kan kita sudah bisa memberikan protek. Dia dilindungi ya, bukan misalnya dia dalam keadaan trauma takut gitu kan nggak berani pulang ke rumah. Nah itu juga salah satunya kalau misalnya dia tidak mendapat perlindungan, satu-satunya tempat untuk perlindungan itu adalah rumah yang ada ayahnya yang memperkosa, kan akhirnya mental juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kecuali kita memang punya tempat rumah singgah untuk menampung untuk sementara waktu lah minimal gitu, biar anak ini bisa terbebas dari kedekatannya dengan ayah ini gitu.
Di Pemalang belum ada, Belum ada. Seperti itu. Belum ada. Belum ada. Kemarin sih dari pertemuan PKBI baru Jawa Barat yang sudah disiapkan rumah singgah Atau tersebut. barangkali dititipkan ke mana gitu ya Bu ya? Ya kan biasanya ke saudara kan. Ke saudara ya. Ke saudara perempuan itu yang Iya, saudara juga masih melindungi gitu Iya. ya. Barangkali dititipkan ke panti apalah gitu ya, yang dia mendapatkan perlindungan di situ. Karena kan yang namanya kasus pemerkosaan seperti ini traumatik itu tadi, pulang ke rumah udah bahawanya takut kan kalau ya. didatangi lagi sama bapaknya gitu. Jadi zaman ini ada zaman edan. Mudah-mudahan sih PKBI Jawa Tengah juga bisa membuatkan rumah singgah untuk kasus-kasus yang seperti ini. Iya, itu sama sekali kita tidak berharap ada dari pemerkosaan ya Bu Iya. ya, tapi memang sedih payung sebelum hujan. Iya, iya. Nah, dengan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja itu biasanya usia yang berapa sampai berapa sih? Ini kasus yang paling banyak itu mulai umur 14 sampai 19 tahun. Berarti kan masih anak-anak ya. sekolah yang belum mahasiswa itu. Iya. Berarti mereka Sudah memang sudah SMA, mengenal, ya sudah mengenal perilaku seksual yang beresiko dan pasti ingin mencoba-coba gitu. Kalau sudah pada umur mahasiswa, dia menjadi coba-coba karena memang dorongan seksualnya sudah semakin besar. Oke, ya. Ada yang mau nanya nih. Halo, selamat siang. Iya, dari siapa di mana ini? Ibu Asih di Tegal. Ibu Asih, pertanyaannya. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Asih ya tadi ya di Tegal ya. Ini memang dramatis banget ya sebagai orang tua ya. Apalagi kemarin dengan pembelajaran yang daring, otomatis nggak ada juga diada-adain untuk beli Android ya. Karena terkait dengan pembelajaran yang memang harus punya, kalau nggak punya repot. Tetapi ada dampak lain juga, diantaranya ini tadi. Bagaimana sih cara mencegah anak agar tidak membuka situs porno? Kadang-kala saya saja orang dewasa, kita nggak lagi buka situs porno loh, kita lagi mau upload ataupun lagi mau download lagu gitu kan. Sendiri ya? Iya, lagi mau download lagu gitu, sudah diketik-ketik lagunya mau muncul, udah lagunya muncul, tiba-tiba ada yang jalan langsung apa tuh? Tahu apa tuh, udah dewasa udah ngerti apa tuh, malah mencaci maki. Oh no, ya lagu gitu ya. Nah tapi kalau remaja yang belum tahu apa sih, diulang lagi. Ya kan, iya, betul. Penasaran sih apa sih tadi yang lewat, apa sih gitu. Sehingga ini akan menimbulkan namanya juga manusia ya Bu ya. Penasaran ya. Punya daya rangsang ya Bu ya, gambar-gambar seperti itu. Ini sebagai orang tua, terima kasih Ibu Asih di Tegal. Bagaimana nih cara orang tua agar bisa mencegah anaknya tidak buka situs porno? Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah sangat bagus sekali ya, sudah menutup beberapa situs porno yang memang tidak bisa diakses gitu. Nah, kemungkinan besar ini situs pornonya itu adalah yang offline ya, yang jadi dia tinggal copy paste atau dikirimi teman dengan cara share it gitu. Nah itu terus menjadi muncul. Memang orang tua itu juga sekali waktu perlu membuka handphone anak. Cuman jangan salah juga, anak-anak kadang juga kasih password juga yang kita tuh juga pusing gitu. Aduh, kita nggak bisa kontrol gitu ya. Ini kita yang penasaran, ayo dibuka, pasti ada apa-apa ini kenapa di password gitu ya. Akhirnya memang dari ke sekolah ya yang sering ada sidak seperti itu. Saya mengapresiasi kalau ada sekolah-sekolah yang bisa mengontrol HP anak di sidak. Cuman nanti efeknya itu jangan sampai HP-nya itu dibanting atau dibakar, kan? Itu nggak solusi gitu lah. Dia dihapus-hapusin pada saat itu, kemudian atau sidaknya juga sesering mungkin biar anak-anak juga mempunyai efek juga gitu ya dengan hari-hari yang ini ya. Pada saat mau disidang langsung dihapus. Soalnya karena kalau misalnya solusinya HP-nya dibakar, dibanting sampai rusak itu menurut saya bukan solusi, karena
memang handphone itu adalah salah satu sarana yang kita ketinggalan dompet, kalau bawa handphone itu bisa terselamatkan gitu ya. Dan semua data hampir ada di smartphone ini Iya, gitu. Jadi kalau misalkan lupa bawa dompet, terakhirnya bisa masih bisa jajan pakai handphone. Atau ya teman-teman, aku nanti dompet cilik sih ya kan. Tapi kalau misalkan kita nggak bawa handphone, aku pinjam handphonenya dong. Masih gak balas sama temen nanti buka-buka punya aku. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi memang dilematis banget sebagai orang tua, tetapi cobalah berbicara dari hati ke hati ke anak-anak bahwa memang tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh? Anak kita akan ngejar. Iya betul. Akan ngejar kan? Kenapa sih nggak boleh Bu? Apa sih Ibu bilang jangan? Karena ini itu. Nah, seperti itu barangkali. Itu tadi makanya harus ada keterbukaan dengan anak ya. Dua arah. Jangan sampai si ibunya neken banget ya. Tidak bisa jadi teman. Nah, gitu. Semakin dimarahin, semakin dia lebih getol lagi. Ya. Lebih dekat sama temennya yang merasa nyaman gitu ya Bu. Ya betul. Nah, kalau di rumah udah gak nyaman, ibunya suka marah-marah melulu. Iya deh. Lalu ini nih yang terakhir nih. Bagaimana sih dokter cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan? Begitu. Kalau kehamilan itu kan pasti terjadi karena ada hubungan seksual. Jadi kalau memang tidak ingin terjadi kehamilan ya jangan melakukan hubungan intim, itu yang utama. Kemudian yang kedua, karena kehamilan tidak diinginkan itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang belum menikah, yang sudah menikah pun kadang-kadang juga ada yang kehamilannya tidak diinginkan. Jadi ya harus ikut ber-KB ya, memakai alat kontrasepsi. Pilihannya kan udah banyak itu, mulai dari pil, kondom, kemudian suntik, bisa implan atau IUD gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya nih ada seorang janda, kemudian dia tetap ikut alat kontrasepsi, itu menjadi bahan tertawaan nggak sih buat kita gitu? Atau anak sekolah, mahasiswa, kalau dia beli pil KB, beli kondom, itu sebenarnya boleh nggak sih? Tetapi kan kalau ini kan dijual bebas ya Bu ya? Ya. Dan dijual bebas biasanya juga di retail gitu kan ada di depan kasir. Iya. Nggak mungkin dong nanya, ya? Nggak laku dong jualannya. Kalau misalkan beli terus mau buat apa sih Mas? Mau buat apa sih Mbak? Karena aku pinter kan mikir, lah Mbak ngerti ini apa ya? Gopor tambah rame lagi. Jadi ini sebetulnya dari pemerintah ya? Memang sebenarnya sudah ya setengah, maksudnya ini loh cara yang aman biar tidak hamil itu ya pakai kondom. Meskipun itu dibeli oleh anak yang belum menikah, tapi itulah salah satu cara pencegahan biar karena generasi yang tidak sehat, yang tidak unggul itu juga pasti menjadi beban pemerintah juga. Jadi hal-hal yang seperti ini ya kita terima aja lah ya. Jadi gitu jawabannya. Kalau tidak ingin hamil atau tidak diinginkan, yang pertama itu tadi jangan berhubungan intim. Ini bukannya aku terus menyetujui ketika kalau memang berhubungan harus pakai alat kontrasepsi, bukan aku setuju loh ya. Maksud saya bukan saya termasuk setuju kalau saya yang belum hamil nggak boleh ikut kontrasepsi itu. Tapi memang kalau tidak bisa dicegah gitu ya. Nah itu dia. Kalau tidak bisa dicegah ya harus pintar gitu ya. Pakai sarung goyor. Jadi kita memang asik ketika kita ngobrolin tentang hal-hal yang itu lebih bersifat personal, lebih bersifat pribadi, tapi memang ada hal yang harus kita bicarakan karena sex education itu perlu, penting, tapi bagaimana kita bisa menerapkannya dengan siapa, umur berapa, gitu ya. Iya betul. Anak yang berbicara tentang bahasa anak-anak, gitu. Ketika mungkin ada anak yang baru masuk TK terus berbicara tentang alat kelaminnya yang beda dengan mbaknya, dengan adiknya, gitu. Maka kita harus berbicara dengan bahasa anak-anak. Kemudian ketika mungkin sudah SD, dulu anakku SD juga gitu, keluarnya dari mana sih Mas? Iya kan? Dulu kita nggak bisa jawab kan? Mau apa nih? Aku sekarang udah boleh. Dia jawabnya dari pusat dulu. Zaman dulu ya, zaman dulu. Aduh mau jawab apa ya? Terlalu tabu zaman dulu.
Jadi dari pusar gitu. Oh, udah Sekarang gitu. udah nggak bisa. Udah nggak seperti bisa. itu. Iya. Sekarang tuh benar-benar harus yang real ya, Bu, ya. Iya. Harus kata kader bahwa keluarnya memang dari situ, alatnya di situ. Tapi nanti bahasnya tambah panjang, Bu ya. Iya. Terima kasih banget lagi Dr. Mami dan Bu Usul ya. Nah, betul. Hari ini Mati. saya bersama Mbak Wati. Oh, Mbak Wati. Iya. Oke, di PKBI juga ya, Mbak Ya, Wati ya. saya sebagai konselor yang sering menangani Konselor KTP. ya? Oke. Sudah berapa banyak nih Mbak Wati yang sudah menggunakan jasa penjemputan? Sejak Remaja. 2007 sudah terlalu banyak kalau Sudah menurut terlalu saya. banyak ya. Biasanya tentang Tapi apa? saya harus merahasiakan atau menjaga privasi orang. Enggak, artinya biasanya yang dikonsultasikan itu tentang apa? KTD. Kalau tentang KTD itu banyak. Tentang Ada KTD. yang remaja ada, tapi yang pasangan juga ada. Yang pasangan Pasangan ada. tidak sah gitu maksudnya? Enggak, pasangan tidak sah ada, pasangan sah ada, remaja juga ada. Oh, Sejak gitu. tahun 2007 kan PKBI sudah ada Jadi melayani ya? KTD. Iya. Jadi bisa konsultasi di PKBI. Nanti kita mencari jalan keluar, tidak harus diaborsi, tidak. Kita mencari jalan keluar untuk yang terbaik. Gitu. Terima kasih banyak ini Mbak Wati ya. Iya. Iya. Jadi memang disediakan apa? Konselor. Konselor. Artinya bahwa cari jalan terbaik. Yuk kita bicara. Iya. Bicara dari hati. Tidak menutup memang ada. Iya. Karena harus bicarakan solusi dan solusinya ini harus yang terbaik pastinya. Jangan buru-buru pakai pikirannya sendiri. Alah mau laki mulus apa buang. Karena kan dia juga sebetulnya titipan ya Bu ya. Iya, titipan yang harus Titipan, dijaga. tapi tidak diinginkan oleh anda yang memang belum siap untuk menerima. Dan tidak semua orang punya dikasih titipan sama yang di atas. Harus berpikir seperti itu ya, karena banyak juga orang-orang termasuk adikku dulu 10 tahun dulu sampai berobat ke sana Benar kemari ya. ada di tiup, ada di apalah nggak tahu apalah ya, sampai jadinya itu badan. Artinya dia tadinya langsing, mungkin karena suntik hormon ini itu Jadinya melar. jadi kayak lompat katanya. Seperti itu. Jadi mari kita sikapi agar kehamilan yang tidak diinginkan itu tidak pernah terjadi dengan keluarga Anda ataupun saudara ataupun tetangga barangkali. Dan satu poin lagi tadi Bu Dokter bicara bahwa ketika ada pemerkosaan maka sesegera mungkin cepat-cepatlah untuk berkonsultasi karena ditakutkan itu tadi ketika kita nantilah malu dan lain sebagainya. Ini proses berjalan ya Bu ya. Prosesnya berjalan dan berjalannya cepat sekali kalau nggak segera diatasi Kalau sudah terlambat nanti. kalau ujuk-ujuk sudah menjadi jabang bayi kan romantis lagi dan tak kebayang seperti itu dia pokoknya takut. Iya, Bu Dokter Novi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada remaja ini terutama? Untuk remaja yang memang belum saatnya melakukan hubungan seksual pranikah yang berisiko, ya lebih baik kita harus belajar menahan diri, karena salah satu yang bisa mengalahkan kita itu adalah hawa nafsu gitu ya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menahan diri, dan ada banyak cara untuk bisa menahan diri, salah satunya dengan berpuasa. Mungkin di bulan puasa ini menjadi bulan yang baik untuk kita belajar menahan diri. Terima kasih Bu Dokter Novi. Lain kali kita ketemu lagi dengan Topik yang lain ya. Topik yang beda lagi, ataupun pasti menarik. Untuk Anda yang tadi sudah berinteraksi, sudah bertanya, ini tak tutup teleponnya. Kalau tidak maka akan banyak sekali yang akan bertanya. Dan Bu Ati juga terima kasih kehadirannya. Dan untuk Anda di rumah selalu jaga kebersamaan dengan anak-anak kita agar kita menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan dan anak-anak akan kagum serta bangga terhadap orang tuanya. Selamat Hari Kartini untuk para perempuan di Pemalang khususnya. Semoga dengan perjuangan Kartini kita akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi ibu-ibu yang tegar dan ibu-ibu yang cerdas gitu. Terima kasih, ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.